Saya melihat Lang Tian dan Ding Yue keduanya memiliki hal-hal yang ingin mereka lakukan dan bekerja keras untuk melakukannya. Xiao Yan sangat senang untuk mereka. Berkultivasi bukanlah satu-satunya cara, tetapi menemukan cara yang cocok untuk Anda adalah yang terbaik. Kemudian, Ding Yue mengajak Xiao Yan untuk melihat hasil penelitiannya. Ding Yue telah sepenuhnya mengubah dewa virtual yang telah diperolehnya sebelumnya, dan mampu mengendalikan dunia ilahi, meskipun ia telah mengambil beberapa hal dari Taiksu. Namun, masih banyak bahan dan metode pembuatannya. Semuanya tidak dapat dipelajari. Ding Yue menunjukkan ekspresi menyesal, meskipun dia telah merampas sebagiannya. Tetapi Sensi tidak memiliki teknologi inti. Meskipun Ding Yue merekrut sekelompok orang yang tertarik dengan teknologi Minghe dan berinvestasi di dalamnya. Tetapi masih dibutuhkan banyak waktu untuk membuat terobosan dan menunggu kesempatan. Aku akan melihat apakah aku bisa menangkap pandai besi Taiksu dan membawanya kepadamu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, meskipun dia belum berpikir untuk mengandalkan teknologi Styx ini. Akan tetapi, karena Taiksu mampu menyerang kemana-mana, pasti ada sesuatu yang baik tentang hal itu. Perannya tidak perlu diragukan lagi, tetapi teknologi intinya belum dikuasai. Xiao Yan memberi tahu Ding Yue apa yang telah dilihatnya dan pelajari, dan bahwa Taiksu telah mengintegrasikan orang-orang dan teknologi ke dalam Warcraft. Sungguh luar biasa untuk mengubahnya dan memperjuangkannya dalam pertempuran ini. Taiksu tampaknya melakukan eksperimen lain. Mereka tampaknya tengah mengolah garis keturunan dari beberapa binatang ajaib. Mencoba menciptakan perpaduan Warcraft yang lebih kuat. Barangkali tidak ada persediaan seperti itu di Taiksu, jadi mereka diizinkan melakukan penelitian setelah datang ke Sensi, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi kemudian, jadi apakah itu berhasil? Xiao Yan juga tidak tahu, tapi sebagian besar monster yang terbang keluar dari bintang-bintang itu selama pembantaian itu adalah binatang ajaib yang telah diubah oleh Taiksu. Saat dia mengatakan ini, Ding Yue tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, "Ikutlah denganku. Ini adalah rahasia terbesarku. Kamu harus merahasiakannya untukku." Ding Yue berkata sambil menuntun Xiao Yan terbang menuju salah satu dari banyak gunung baja. Ada sebuah gua di sini, yang mengarah langsung ke bagian dalam gunung. Setelah beberapa saat gelap, pemandangan di depan Anda tiba-tiba menjadi jelas. Gelombang panas meledak di sini, dan suara logam yang berbenturan dapat terdengar dari dalam. Adegan yang muncul di hadapan Xiao Yan membuatnya merasa bahwa sebelumnya dia telah meremehkan Ding Yue. Bola-bola hitam tertata rapi di dinding-dinding sekitarnya. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah bentuk Void God Armor setelah dipisahkan dari inangnya. Melihat sekeliling, jumlah armornya sudah mencapai puluhan ribu, semuanya adalah armor dewa virtual yang sudah saya modifikasi. Namun sekarang dapat dikenakan oleh prajurit Sensi kita, jadi saya mengganti namanya. Lagi pula, itu dibuat di alam dewa kuno, jadi aku menyebutnya armor dewa kuno. Xiao Yan datang ke samping. Jangkau dan sentuh bola hitam. Ketika jari menyentuhnya, bola hitam dengan cepat naik seperti cairan dan dengan cepat membungkus seluruh tubuh untuk mengurangi peradangan. Sesaat kemudian, satu set baju zirah yang sangat pas muncul di tubuhnya. Peranan baju zirah tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi bagi mereka yang benar-benar kuat, baju zirah itu mungkin tidak terlalu berguna. Namun, dalam perang besar, mengenakan baju zirah sama saja dengan lapisan perlindungan dan pertahanan ekstra, yang secara efektif dapat mengurangi korban. Warna baju zirah Xiao Yan tidak lagi serba hitam seperti Void God Armor, tetapi campuran emas dan perak. Tampak lebih bertenaga dan halus. Kemudian pikiran Xiao Yan bergerak dan baju besi di tubuhnya berubah menjadi kaca. Itu berubah menjadi bola hitam lagi. Ruang bawah tanah di sini sangatlah besar. Seperti labirin,
satu tingkat demi tingkat. Dan ada banyak sekali tokoh di antara mereka yang menempa lebih banyak lagi baju zirah dewa kuno untuk tujuan ini. Ding Yue menuntun Xiao Yan ke bawah, dan keadaan di sekitarnya menjadi semakin gelap, hingga mereka mencapai tempat yang tampak seperti dasar. Keduanya melayang di depan sepetak kegelapan, dan Ding Yue langsung mengeluarkan suara keras. Gemuruh. Lalu terdengarlah suara gemuruh dari sana. Dalam kegelapan, tampak ada beberapa benda besar yang bergerak perlahan. Dalam kegelapan, kain metalik perlahan muncul dari kegelapan, dan butuh beberapa saat untuk melihatnya dengan jelas. Itu adalah kepala naga yang terbuat dari logam, dan kegelapan pun menghilang dengan cepat. Gambaran menyeluruh pun terungkap. Ini bukan kepala naga biasa. Bentuknya seperti naga, tetapi sebenarnya bukan naga. Ketika Xiao Yan melihatnya, pupil matanya sedikit menyusut karena penampakan seluruh kepala naga. Tidak aneh, itu milik tubuh asli Long Yi, Jiu Yin, meskipun ukurannya jauh lebih kecil daripada tubuh asli Long Yi, Jiu Yin. Namun itu masih terlihat sangat mengejutkan. Bagaimana bisa Ding Yue tampak mengangkat kepalanya dengan ekspresi jenaka? Menunggu pujian Xiao Yan, kamu telah mengundang Long Yi ke sini berkali-kali sehingga kamu bahkan berhasil meniru tubuh aslinya. Sungguh luar biasa bahwa mereka bahkan berhasil meniru tubuh aslinya. Xiao Yan juga murah hati dalam mengungkapkan pujiannya. Ding Yue sangat cakap. Setelah memperoleh teknologi inti, dia mungkin dapat mengejar Taixu. Tentu saja, Taixu yang dilihat Xiao Yan sekarang mungkin tidak semuanya. Bagaimanapun, pasukan yang datang kali ini hanyalah barisan depan, dan tujuan utama mereka adalah mengintai. Membunuh Xiao Yan juga merupakan bagian dari rencana mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, membunuh Xiao Yan bukanlah bagian dari rencana mereka. Mungkin ini sesuai dengan harapan Taixu. Namun, Su Zhu mungkin tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan boneka jiwa dan jiwa yang terbelah. Ia hanya punya bentuk, tetapi jika ia tidak punya jiwa maka ia tidak berguna dan tidak bisa digerakkan. Xiao Yan menatap Zhu Jiuyin yang terkunci dalam rantai logam dan mengungkapkan keraguannya. Xiao Shao, ini bukan untuk mengusirnya sendirian. Ini adalah baju besi yang aku tempa untuk Long Yi. Untuk tujuan ini, saya telah melebur pecahan-pecahan baju zirah dewa virtual yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang masih belum cukup dan belum sepenuhnya dibentuk. Setelah Dai Long Yi memakainya, bahkan jika itu berubah menjadi pelindung tubuh sungguhan, itu masih dapat menutupi tubuhnya yang besar. Ding Yue berkata perlahan. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Ini adalah baju besi yang dibuat khusus untuk Long Yi. Yang tidak diduga Xiao Yan adalah ada banyak aspek dari baju besi ini yang dapat dimodifikasi, yang akan membuat kekuatan tempur Long Yi semakin kuat. Lumayan, lumayan. Bagaimana dengan milikku? Xiao Yan mengangguk dan memuji. Ding Yue sedikit terkejut dan menunjukkan senyum masam. Dengan kekuatan Tuan Xiao, bahan-bahan yang saya miliki sekarang hanyalah modifikasi berdasarkan Void God Armor. Tidak mampu menembus kekuatan maksimalnya. Jadi bercanda, saya punya sepotong baju zirah di sini. Itu seharusnya ada di baju zirah dewa virtual, coba lihat apakah itu bisa memberimu pencerahan. Xiao Yan selesai berbicara. Seketika pikirannya bergerak, dan baju besi batu yang ditempa oleh 8 kekuatan itu mengembun menjadi massa padat. Baju zirah ini dibuat sesuai kebutuhannya. Kekuatannya tidak diragukan lagi dan tidak dapat dibandingkan dengan baju zirah dewa virtual biasa. Namun, sekarang Xiao Yan sudah memiliki tubuh spiritual, dia jarang menggunakan baju besi ini. Akan lebih baik jika baju besi itu diberikan kepada Ding Yue terlebih dahulu dan biarkan dia melihat bagaimana cara pembuatannya. Melihat baju besi yang menyala di tubuh Xiao Yan, mata Ding Yue tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Baju besi ini sangat indah,
Dan bahannya bukan vibranium, tampaknya bahannya lebih baik daripada vibranium. Setiap garis di atasnya melambangkan seperangkat baju zirah yang tertahan sempurna.